laut terutama masuk di sini dengan tangki-tangki yang ada sana itu. Jadi ketika yang di sana masuk, ini nanti airnya akan diproses. Kita ada ulir filter di sana, kemudian itu ada penyaringan. Jadi sistem penyaringan. Jadi kita untuk diketahui, kita punya teknologi itu di mana ada mineral yang ada di Papua, yang dimana ketika air muda itu dia masuk situ lewat situ, itu dia langsung bisa meningkatkan kadar garamnya. Jadi dia langsung bisa jadi air tua. Nah, setelah air itu sudah tua, itu kita akan tampung di sana, di atas. Air tua itu ditampung di atas. Dia ditampung di atas, kemudian dia langsung kita endapkan. Jadi dia di sana ditampung, kemudian langsung dia diendapkan di profil tank yang dua sana. Dia diendapkan. Setelah dia diendapkan, itu nanti hasil pengendapan itu dia akan diisi di ember-ember yang ada di bawah. Nah, itu sudah air tua. Ya kalau dia sudah tua, itulah yang siap akan naik ke meja-meja pengkristalan. Jadi kita kemarin buat meja, cuma meja ini dia gampang lapuk karena dari kayu, sehingga kita pakai loyang plastik, karena plastik tidak mungkin akan lapuk. Nah, jadi plastik tidak akan lapuk sehingga kita pakai loyang. Kemudian yang sekarang kita sudah modifikasi supaya meningkatkan produksi lagi lebih banyak, kita bikin kolam. Nah, jadi satu kolam ini 120 kilo satu kali panen. Kalau loyang-loyang ini satu loyang ini bisa 1 kilo sampai 2 kilo. Jadi kali saja berapa loyang yang ada situ. Kalau sini ada 6 kali 2 berarti 12 kilo. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 12 itu sudah. Itu 4 hari kali. Loyang itu 4 hari panen. Kalau di kolam ini 10 sampai 14 hari tergantung ketinggian air. Jadi proses pembuatan garam ini ketinggian air juga itu mempengaruhi proses garam itu terbentuk. Ya kalau semakin tinggi itu semakin lama. Karena H2O-nya yang mau diuapkan itu kan sangat banyak. Jadi kalau airnya tipis, itu 2 hari saja itu langsung bisa jadi garam. Karena nanti kamu coba tes masuk. Ini kita sini sudah merasa panas, oh. Masuk di sana itu 70 derajat. Tidak bisa tahan. Panas sekali. Nah, itu. Jadi penguapannya sangat tinggi di dalam rumah itu. Nah, itu. Jadi itu sedikit untuk kita. Bagaimana? Sudah jelas. Jadi itu proses. Jadi dari air muda dikasih naik ke sini terus diproses jadi air tua. Sudah jadi air tua, dia ditampung. Sudah ditampung, dia diendapkan. Sudah diendapkan, baru itu yang siap untuk dikasih naik di atas meja pengkristalan. Dan itu tinggal tunggu waktu saja. Waktu untuk panen, kita tinggal panen. Nah, setelah sudah dipanen, itulah kita harus jemur. Karena kadar airnya masih tinggi. Yang panen itu kadar air masih tinggi. Jadi harus dijemur supaya kadar air itu dia turun. Nah, kenapa harus kadar air rendah? Karena kalau kadar air masih tinggi, itu nanti dia bisa menggumpal. Dia bisa menggumpal atau mengeras. Bahkan dia kalau yang garam halus, dia bisa mencair malahan. Kalau kadar air tinggi. Nah, itu. Sehingga kita harus kasih kadar airnya itu rendah. Nah, jadi nanti kalau sudah dijemur, sudah kadar air sudah rendah,
Baru nanti proses yang selanjutnya itu yang nanti di lantai 2 yang di bawah itu kita akan sortir dia. Jadi sortir karena ini kita pakai lampu. Kenapa pakai lampu? Anak-anak kita bisa lihat itu kita pakai lampu. Kita jaga suhu di waktu malam. Karena waktu malam kan tidak ada matahari. Nah, sehingga waktu malam itu kita kasih nyala lampu ini, itu dia sinar panas dan panas buat ruangan itu tetap suhu itu panas. Begitu. Nah, sehingga kalau malam itu biasa binatang-binatang malam itu karena lihat cahaya dia juga ikut masuk ke dalam. Nah, itu yang buat kita punya garam itu istilahnya sedikit bukan kotor, cuma karena binatang itu jatuh ke air itu akhirnya dia lagi terbentuk sama-sama dengan garam. Tapi itu dia bukan debu, itu cuma binatang yang punya tubuh yang ada di dalam kita punya garam. Tapi intinya itu bukan. Lihat, kita punya garam ini berbeda sekali. Ini yang piramid, model piramid ada ini. Nah, kita bisa lihat bentuknya ini piramid ini. Nah, kalau yang garam yang nanti kasar itu ini yang garam kasar. Ini yang kita bikin jadi garam terapi. Nah, nanti kalau yang garam laut itu yang halus-halus nih, yang kecil-kecil nih. Nah, dan inilah piramid yang sudah dipilah, disortir. Jadi ini asli, dia terbentuk sendiri. Kita bukan cetak. Nah, lihat sendiri, bisa lihat ini asli, terbentuk secara alamiah. Terbentuk secara alamiah. Dari kolam garam kristal. Ini garam kristal. Ini garam kristal. Ini yang bilang garam kristal. Ini garam kristal. Garam kristal. Ini kalau yang sakit malaria datang kemari saya. Ya, sakit malaria datang kemari. Lihat, ini Kalau sudah dengan sendirinya. Nah, lihat, ini piramid. Ya, airnya tuh sudah. Ya. Ini yang air tua yang keluar. Iya, ini air tua. Yang kasar itu yang nanti kita haluskan jadi garam halus. Ya toh? Terus yang kasar itu Tidak menindaklanjuti atau menginformasikan ke sesama kita. Shalom, waktu dikembalikan. Terima kasih kepada Ketua BEM Uncen yang telah memperkenalkan identitas dan latar belakang kakak serta harapan dan pesan-pesan kakak ke depan dari garam kristal Papua yang diproduksi oleh SMK Negeri 3 Jayapura. Dari kegiatan hasil sosialisasi produksi garam kristal Papua di SMK Negeri 3 Jayapura, teknologi rekayasa untuk mewujudkan kelas terintegrasi. Dengan itu kami dari semua elemen, khususnya yang ketua saya maupun ketua BEM beserta jajarannya, kami berharap dari semua permisa, pemerintah, semua masyarakat, elemen yang ada di tanah Papua, barang ini sudah ada, sudah jadi pintu buat tong ke depan, sudah menjadi jendela bahwa kita harus buktikan ke orang luar bahwa kita Papua juga bisa dalam mengolah kita punya sumber daya alam sendiri. Karena kita orang Papua sudah banyak sekali menghasilkan sebuah karya, namun daya dukung dari kalangan masyarakat Papua sendiri kurang, makanya mati di tengah jalan. Jadi mari kita sama-sama kembangkan kita punya produk ini, karena produk ini dia punya moto, Papua menggarami Indonesia dan dunia.
Jadi mari kita melahirkan solidaritas dalam kita punya kesadaran diri masing-masing untuk tanah Papua lebih sejahtera. Mungkin itu yang dapat disampaikan hasil dari wawancara di saat sore hari ini sampai di sini. Kita tutup. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.